إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita umur yang panjang sampai detik ini. Kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan juga kita bersyukur Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam marilah kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, saat ini, bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Kita telah masuk di bulan yang baru dalam kalender Islam, kalender Hijriah. Tidak lain kita seorang muslim, marilah kita memperbanyak muhasabah. Sebenarnya muhasabah ini bukan tergantung bulan kapan atau tahun kapan. Setiap hari hendaknya kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Tetapi khususnya di bulan-bulan baru, di tahun-tahun baru seperti ini, marilah kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Karena seorang muslim, seorang mukmin adalah orang yang paling pintar, yang paling cerdik, yaitu selalu dia mengintrospeksi dirinya, apa yang telah dia lakukan, ibadah bagaimana yang telah dia lakukan, sampai dia berusaha memperbaiki diri untuk kedepannya, untuk tahun-tahun berikutnya, untuk akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah firman yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah, perhatikanlah apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esokmu, untuk hari akhiratmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dan sebenarnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ini ada kata-kata takwa, seruan takwa di ayat ini 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Terus di akhirnya juga sebelum akhirnya, ittaqullah. 2 kali seruan takwa di ayat ini Allah serukan. Yang artinya adalah bermuhasabah diri, melihat apa yang telah kita lakukan. Ibadah kita bagaimana sebelumnya, untuk tujuan akhirat kita itu sangat-sangat urgent sekali. Makanya Allah di sini menyebutkan, menyerukan supaya kita bertakwa. Ada 2 kali perintahnya dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan hadis yang mulia ini juga mari kita introspeksi diri. Mari kita bersama-sama bermuhasabah
Karena bagaimanapun tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Kita tidak akan kekal di dunia ini. Sekarang aja kita lihat musibah yang Allah berikan kepada kita. Musibah pandemi ini yang mungkin saudara kita sudah mendahului kita. Mungkin tetangga kita sudah mendahului kita. Kita rasakan saat ini ya banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah singkatnya dunia ini. Tidak lain adalah untuk bekal kita. Apapun yang kita kerjakan dunia ini adalah untuk bekal kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, di hari pembalasan, sehingga dia ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muhasabah kita. Muhasabah kita di dunia ini Allah sarankan supaya kita hati-hati tentang 4 perkara ini. Bukan Allah menyuruh kita sengsara di dunia, bukan. Allah menyuruh kita bahagia di dunia supaya kita mendapatkan hasil di akhirat kelak. Bukan kita disuruh Allah sengsara di dunia. Tidak, sekali lagi tidak. Tapi Allah berusaha menyuruh kita supaya bahagia di dunia ini. Otomatis kalau kita bahagia di dunia, insya Allah juga bahagia kita nanti di akhirat. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, akan ditanyakan seorang hamba an umrihi fima afnah, tentang umurnya sampai di mana dia habiskan itu umur. Kita sekarang umur kita sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Sampai di mana kita habiskan umur ini? Mungkin juga ada umur saudara kita yang mengaku muslim, umurnya sudah 70 tahun dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mungkin khususnya yang di masjid ini, ibadallah, perhatikan umur kita. Sampai di mana ibadah kita? Sampai di mana kita berbuat baik kepada orang lain? Apakah saat ini kita belum bisa membaca Al-Quran? Kita yang rajin ibadah tapi tidak bisa kita membaca Al-Quran. Umur kita sampai di mana akan kita habiskan? Karena bagaimanapun kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat ataupun cepat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama umur. Makin tua, makin kita lemah. Gunakan masa muda kita. Masa kita giat, gunakan ibadah, gunakan kerja yang tujuannya tidak lain adalah untuk akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua apa? Wa an jismihi fima abla. Akan ditanya tentang tubuh kita ini yang sehat di dunia ini. Kemana kita pergunakan? Untuk apa kita pergunakan? Tangan kita, mata kita, telinga kita semasa di dunia ini, sisa-sisa kehidupan kita sekarang ini. Kita melihat apa yang sering kita lihat, kita dengar apa yang kita dengar. Innal basara wal fuad, innas sam'a wal basara wal fuada, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga apa? Yang ketiga wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya, sampai di mana dia mengamalkan ilmunya. Ilmu agama seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, pintar ilmu agama tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dia akan dipertanggungjawabkan, diminta tanggung jawab dari akhirat. Kita juga yang mempunyai ilmu umum, sampai kita seorang pejabat, sampai kita seorang direktur karena ilmu kita, tetapi dengan ilmu itu kita berbuat jahat,
Dengan ilmu itu kita berbuat maksiat, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Wa an mali, tentang harta kita. Wa an mali, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang empat ini tentang harta. Kalau harta, dua pertanyaannya. Kalau tadi umur cuma satu pertanyaannya, sampai di mana kita habiskan. Kalau ilmu, satu pertanyaannya, sampai di mana kita berbuat dengan ilmu kita. Begitu juga dengan jismun kita, dengan tubuh kita, sampai di mana kita pergunakan itu tubuh kita. Tetapi masalah harta, Allah dua pertanyaan buat harta yang kita miliki di dunia ini. Yang pertama, wahai abdun, wahai hamba, dari mana kamu dapatkan harta kamu? Nah, itu satu pertanyaannya. Dari mana kamu peroleh harta kamu? Apakah kamu peroleh harta itu dari cara yang haram? Apa cara yang halal? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita dapatkan harta kita itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita nafkahkan? Apakah kita telah membayar zakat? Apakah kita mau berinfak dan sedekah? Apakah kita termasuk orang yang bakhil? Ini harta ini akan dua kali pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa harta dua kali Allah tanyakan di akhirat kelak? Karena pentingnya harta ini. Yang pertama adalah hartalah yang membuat manusia lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kamu dan juga anak-anak kamu, keluarga kamu membuat kamu lalai akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu itu juga fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena gara-gara harta kita lalai kepada Allah, ini akan dipertanggungjawabkan di kemudian kelak. Begitu juga, kemana kamu infakkan? Kita mendapatkan gaji misalnya 10 juta sebulan. 10 juta itu bukan milik kita semuanya. Ada 2,5% milik orang lain yang harus kita keluarkan, yaitu zakat mal kita. Apabila kita makan itu juga semuanya, itu bukan hak kita, hak kepada mustahik zakat. Berarti kita telah makan hak orang lain. Disinilah pentingnya kita waspada harta kita yang kita dapatkan dan kemana kita akan infakkan itu harta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga sebuah hadis yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Di setiap hari seorang hamba akan didatangi oleh dua malaikat. Malaikat bertanya, malaikat berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfakkan hartanya, berikanlah dia ganti daripada harta yang diinfakkannya." Dan malaikat yang lain juga berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang pelit, orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan infak dan sedekah, berilah dia kehancuran." Ini hadis sahih. Mudah-mudahan dengan khutbah ini kita bisa bermuhasabah diri, bermuhasabah bahwa sesungguhnya umur kita tidak lama di dunia ini.
Sesungguhnya pasti ada yang namanya hari akhirat, hari kiamat. Tidak ada orang yang kekal. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Mari kita persiapkan dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW tadi. 4 perkara: umur, raga kita, ilmu kita, dan juga harta kita. Ini harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan seruan Nabi SAW ini kita bisa bahagia hidup di dunia, dan juga insya Allah bahagia juga nanti kita hidup di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.